Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube PCNU Jombang, sebuah channel Nahdien yang menghadirkan catatan pengetahuan dan juga hasanah KNU-an di Kabupaten Jombang yang sangat layak untuk Anda simak setiap hari. Apa kabar Anda? Semoga sehat dan tetap selalu mendapatkan limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Nah, di program Berkah Ramadan yang senantiasa hadir setiap jam 5 sore ini akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa dengan pengetahuan-pengetahuan keislaman dan juga kaitannya dengan Ramadan tentu saja yang bisa Anda simak bersama-sama. Maka jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga copy link dan sebarkan ke media sosial yang Anda punya. Nah, di edisi hari ini di program Ramadan Berkah, kita akan ajak Anda semuanya untuk menyimak diskusi interaktif saya, singkat ya, nggak terlalu panjang sih, tapi ini isinya daging semuanya. Ada tema yang hari ini kita perbincangkan adalah tentang zakat dan pengentasan kemiskinan, terutama di Jombang. Nanti kita akan mempreview bagaimana sebenarnya kondisi kemiskinan di Kabupaten Jombang, lalu bagaimana juga peran zakat, infak, sedekah ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan itu. Sudah bersama dengan saya, Ketua Basnas Kabupaten Jombang, Haji Didin Ahmad Solahuddin. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Mbak Dina. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Jenengan apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Puasanya lancar? Alhamdulillah sampai hari ini lancar. Basnas zakat, infak, sodakonya Iya. juga lancar? Siap, lancar selalu. Dan semoga sukses sampai akhir Ramadan. Amin ya robbal alamin. Ini kalau ngomong zakat, infak, sodako, warga Nahdien terutama, gampangan nggak sih? Kalau dibilang gampangan, enggak juga. Tapi Enggak juga. kalau Sih sebentar, enggak juga, bener? juga. Tapi kalau dibilang kemudian kembali pada gerakannya ya, gerakan filantropis di Nahdien. Artinya kalau lembaga zakatnya memang bergerak aktif, saya yakin potensi-potensi zakat di keluarga Nahdien itu bisa terhimpun dengan baik. Gitu ya. Karena kembali pada akhirnya pada kelembagaan. Jadi kalau selama ini saya amati memang Nahdien itu sifatnya kan menunggu ya. Oh gitu. Ya, menunggu dalam artian lembaga-lembaga filantropi apa yang pas strategis sekaligus kreatif dalam menghadirkan program-program di Ramadan. Makanya sebenarnya ini peran terbesarnya terletak pada Lazisnya. Kalau Lazis bisa memberikan program yang aktif, kreatif dan inspiratif, saya pikir itu bisa menghibur dan yang luar biasa. Karena Ramadan adalah momentum semua orang itu berbagi. Betul. Gus, bukannya kalau ngomong tentang sodako itu orang Nahdien itu jagonya, orang kalau ngeluarin berkat itu nggak dudu-dudu loh orang NU itu. Saya pikir nggak semudah itu ya. Oh nggak semudah itu? Karena apa? Mayoritas ini fakta ya faktanya. Mayoritas warga Jerman itu Nahdien. Iya. Saya hitung gini sederhana. Penghimpunan zakat di Jombang itu sampai dengan tahun 2023 itu masih di angka 20 miliar angkanya. Baik, 20 miliar. Itu angka yang maksimal. Saya mau mengkonsolidasi angka dari Basnas, Basnas itu 6 sampai 7 miliar. Kemudian Lazis itu akhir-akhir ini kan jauh di bawahnya. Iya. Lazis Muhammadiyah dan lembaga-lembaga filantropi lainnya itu kita sampai angka 20 miliar. Padahal potensi yang kami pernah hitung zakatnya warga Jombang itu bisa di angka 260 miliar dalam satu tahun. Artinya apa? Dengan kondisi warga Nahdien yang memang mayoritas di kota Jombang dengan potensi yang sebegitu besar, tapi perolehannya itu tidak ada berapa ya? 20 miliar, sedang potensinya 250 miliar. Ya masih jauh nih. Jauh. Artinya apa? Benar memang warga itu senang keluarkan apa itu sodako, kemudian senang bikin syukuran, yang rendah warga untuk memberi apa berkat, semoga berkah kan gitu. Iya. Tapi dalam konteks zakat ya, ada zakat fitrah, zakat mal yang lainnya belum tersebut. Gitu ya. Iya. Oke. Potensi ini yang harus kita garap dengan serius. Baik.
Kaitannya dengan tema kita, Ya, zakat dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Sebenarnya potret kemiskinan di Kabupaten Jombang itu seberapa parah sih? para amat sih tidak ya. Tapi ini Mhm, menjadi persoalan serius karena mhm, pendapatan asli daerah mhm, di Jombang itu kan nggak tinggi ya. mhm, Di angka 500 miliar atau 550 miliar dalam satu tahun. mhm. Dan dana itu kan nggak cukup untuk menyelesaikan problem kemiskinan di Jombang. Betul, betul. Sementara dana alokasi khusus yang memang menjadi dana penimbangan dari pusat ke kabupaten itu juga Mhm, kecil nilainya. mhm, mhm, Saya pernah mencatat mhm. kemiskinan di Jombang itu di angka 0,93 10% kemiskinannya. 10% 10%. dari jumlah penduduk. Itu Jumlah catatan penduduk kan BPS ya? ya, jumlah penduduk kan 1,3 juta ya. Jadi 10%-nya kan 130 130, lumayan loh ribu. itu. Kemiskinan ekstrimnya itu di angka 0,54%. Oke. Kemiskinan ekstrim itu adalah warga Mhm, yang dalam kondisi fakir ya, nggak punya pekerjaan, mhm, mhm, lansia, mhm, tinggal sendiri mhm. dalam kondisi rumah yang tidak layak. Baik. Itu 0,54%. Mhm. Itu setara dengan 7.400 orang di Jombang. Wah, Itu banyak. Bagi saya itu banyak. Dan ini belum terselesaikan. Gitu. Sementara zakat yang seharusnya berpotensi untuk menyelesaikan problem-problem ini tidak terkonsolidasi dengan baik. mhm, mhm. Karena apa? Pemerintah belum juga mengkonsolidasi lembaga-lembaga zakat sebagai satu kekuatan yang utuh untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Oh ya? Oh iya, belum. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Sayang sekali. Jadi teman-teman lembaga zakat itu jalan sendiri-sendiri. Ini kan Oh, sebenarnya kan iya. persoalan yang harus kita asami sama-sama ya. Mhm, mhm, Dan mhm. ini sebenarnya kita butuh butuh bupati, Konsolidasi. butuh apa itu eh, pemerintah untuk Mhm, hadir sama-sama mhm. mengonsolidasi persoalan ini. Yap. Gitu. Mhm, mhm, mhm. Nah, maksud saya gini, dengan kondisi seperti itu, sementara PAD juga sangat minim, ya harusnya instrumen zakat itu menjadi instrumen yang bisa menjadi penyanding PAD. Sehingga nantinya tidak akan terjadi lagi misalnya Mhm, kemiskinan mhm, ekstrim yang dianggap itu. mhm, Stuntingnya mhm. aja sekarang stuntingnya Jombang itu 7.400 bayi-bayi yang kondisinya stunting. Betul. Nah ini yang harusnya peran-peran lembaga filantropi itu harus hadir bersama-sama pemerintah. Itu stunting ada kaitannya dengan kemiskinan? Oh iya, pasti. Pasti. Ya, stunting pasti ada. Bahkan kalau dihitung dengan warga yang berpotensi stunting lebih besar lagi. Kalau data di tahun Oke, 2023 itu. baik. Itu data kemiskinan di Kabupaten Iya, Jombang. iya, Lalu bagaimana dengan potensi zakat yang ada di Jombang iya. sendiri? Kami itu pernah menghitung ya, tahun 2022, tahun 2023. Kalau secara nasional, potensi zakat itu kan 327 triliun. 327 327 triliun triliun tahun di 2023. Nasional. nasional. Iya. Oke. Saya pernah menghitung dengan jumlah warga Jombang yang 1,3 juta Mhm, mhm. dan saya menaksir sekitar 25 sampai 30%-nya adalah apa warga yang sudah wajib berzakat Ya. atau sekitar angka 250 sampai 300 ribu. Mhm, mhm. Itu saya pernah hitung potensi zakat setiap bulannya itu bisa di angka 25 sampai 30 miliar. 25 Sampai sampai 30 tiga miliar. puluh miliar Dalam setiap satu bulan. bulannya Dalam satu bulan. Iya. dalam satu bulan. Oke. Kalau ini dikonsolidasi, Mhm, semua lembaga zakat bergerak dan ditopang oleh kekuatan pemerintah. mhm, Pemerintah juga mengerahkan seluruh potensinya mhm, dengan mhm, meminta pada kecamatan, desa untuk bekerja mhm, sama-sama. mhm, mhm. Ini bukan hal mustahil kita peroleh. Nah, Oke. kalau misalnya ini kita peroleh, coba PAD Jombang itu 500 sekian miliar. Mhm, mhm, Sementara potensi zakatnya ada 300 miliar. mhm, Itu kan angka yang besar untuk kita menyelesaikan problem kemiskinan itu. mhm, Dan mhm, ini yang mhm, harusnya dijadikan jadikan instrumen penting buat mhm, bagi pemerintah mhm, mhm, untuk mhm. mengatasi apa? Mengatasi problem kemiskinan dan problem-problem sosial yang lainnya. Mhm. Gus, dari potensi 25 sampai dengan Ya, 30 miliar itu kan potensi gitu ya. tensi, tensi. Tapi yang selama ini faktanya yang ada. Atau gini, Basnas itu ya satu bulannya Mhm. itu kira perolehnya kira-kira antara 400 sampai 500 juta. Oke, Ya, nggak sampai untuk 1 M ya? sampai sangat minim. Kalau satu bulannya 400 juta dikalikan Mhm. 12 berapa jumlahnya? 4 kali 12 ya? 12. Nggak sampai angka 10 48 miliar kan? nggak sampai? Nggak sampai, kecil. Ya, masih di bawah 10 miliar. Lembaga-lembaga zakat yang lain, Yang lain? Mhm, seperti di Jombang itu ada lembaga Amil Zakat Umul Qura yang tingkatannya sudah provinsi. mhm, mhm. Mungkin di tingkat kabupatennya dia punya pelaporan sendiri masih di bawah 3 miliar.
basis itu mungkin juga di bawah 3 miliar. Kita nggak usah menghitung zakat fitrah ya, tapi zakat mal, zakat yang memang menjadi kewajiban seorang muslim ya, yang harus dibayarkan ketika dia memperoleh gaji, memperoleh pendapatan. Ini yang coba kita harusnya itu. Makanya saya berprinsip gini, punya pandangan gini. Kalau lembaga-lembaga zakat itu terkonsolidasi dan dia mempunyai dirijen yang teguh pada prinsip untuk menguasai kuota zakat ini, saya yakin angka 20 miliar dalam 1 bulan itu bukan angka yang mustahil kita dapatkan. Katakanlah kalau targetnya atau potensinya 25 sampai dengan Ya, 30 ya, miliar, kemudian yang didapatkan dalam 1 bulan itu masih kisaran 10 ya? 10 Belum apa? sampai Belum sampai, separuhnya kan? belum Belum sampai. sampai Kalau saya separuhnya kan? hitung, kalau saya itu masih di angka 700 sampai 1 miliar, Berarti masih ada 50% yang masih jauh, belum belum jauh, iya. Kalau terakses kalau itu. kalau dalam konteks nasional itu kan zakat itu baru angka 8% dari potensi. Kalau Oke. Jombang sekarang sudah di angka 78% berarti sama dengan nasional. Itu kan jauh. Yang kenapa jauh? Karena pemerintah tidak aware. Oh, Membuka oke oke. diri bagaimana kita mengkonsolidasi sama-sama dengan lembaga filantropi. Bagaimana mengatasi problem kemiskinan sama-sama. Bagaimana kita mengatasi problem kebudayaan masyarakat sama-sama. Bagaimana kita memakmurkan warga sama-sama. Ini harus dilakukan sebenarnya. Iya 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 iya. Karena apa? Kalau hanya berharap PAD sampai 5 Enggak 10 tahun yang akan datang, nggak mungkin mungkin. dia dapatkan. Udahlah, kalau PAD misalnya angka berapa? Minta 500 miliar sekarang. Heeh heeh. Minta 700 800 miliar. Itu waktunya panjang Betul, dan rumit. betul Sementara sekali. ini dana zakat sudah ada di simpul-simpul masyarakat dan belum dipungut. Katakanlah Memungut tinggal zakat mungut saja gitu seperti kan? khud min amwalim sedekatan dan seterusnya kan Mhm di mhm. atau bahasa 103 Mhm itu. mhm mhm mhm. Itu menunjukkan apa? Pemerintah melalui amil zakat dan pemerintah sendiri punya kewajiban untuk memungut zakat. Oke. Nah, itu. Jadi kewajiban orang bayar zakat, kewajiban memungut siapa? Pemerintah sebagai ulil amri Mhm. dan amil zakat. Nah, kalau ini coba bisa dikerjasamakan, menjadi hal yang dasar dan satu-satunya di Indonesia. Oke. Nah, ini yang perlu digarap, gitu loh. Ada rencana digarap kapan ya? Saya terus terang sudah mengusulkan ini ya ke beberapa, Heeh. ya saya udah sering lah mengusulkan, tapi ya Mhm mhm. Belum ini ada hilal. belum ada apa istilahnya ya, belum dapat hidayah mungkin ya. Duh, ya Allah mudah-mudahan segera dapat hidayah. Tapi Kalau saya gini, Pak Nina, kalau saya gimana gini, gimana? saya berharap banyak dengan Nahdlatul Ulama. Karena bagaimanapun juga ya, NU ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Ini tanggung jawab moral, tanggung jawab bersama ya, karena kita harus paham bahwa mayoritas Nahdliyin itu di Jombang itu Nahdliyin gitu. Iya, Makanya NU betul itu harus sekali. berperan aktif. Bahkan kalau bisa dia menjadi dirijen dari apa gerakan Mhm. seperti ini. Mhm mhm mhm. Mas Yesus sebagai lembaga resmi apa eh, melek miliknya NU, lembaga zakat, Iya. kita harusnya berperan aktif di sini. Mhm. Karena apa? Ini persoalan yang harus segera kita tuntaskan. Gitu Mhm loh. mhm mhm Jadi mhm. membangun Jombang itu nggak kemudian membangun Saprasa saja. Membangun Jombang itu bagaimana membangun manusianya. Mhm mhm. Bagaimana warganya yang dulu miskin kemudian beranjak menjadi orang yang bisa tumbuh secara ekonomi dengan baik. Itu Mhm. ada harus itu ya. Oke. Tapi Gus, kalau menurut jenengan logikanya juga, apakah zakat itu akan mampu mengatasi tingkat kemiskinan di masyarakat? Saya yakin. Pasti itu ya? Saya 1000% yakin. 1000% yakin? 1000% yakin. Ya. Logikanya? Sederhana logikanya. Jadi dalam aspek syariat itu kan zakat diwajibkan. Mhm Nah, itu ya. mhm Dalam aspek syariat juga ada 8 asnaf yang memang berhak untuk menerima mhm zakat. mhm Gitu. mhm mhm. Artinya apa? Bahwa kalau selama ini masih banyak orang miskin, berarti ada pengelolaan zakat yang belum terlaksana dengan baik. Ya. Mhm. Pelaksanaan sebetulnya dari penghimpunan, pengelolaan sampai pelaporan itu belum Baik. terlaksana dengan baik. Kalau kemudian lembaga-lembaga zakat ormas Islam Mhm itu mau bersatu untuk mensinkronkan gerakan, mhm kemudian memperbarui, mhm perbaiki manajemen semua lembaga zakat yang ada di ormas masing-masing. mhm. Saya kan ini bisa terlaksana. Oke. Kalau maksud saya kedua adalah kita itu biasanya jalan sendiri-sendiri. Mhm mhm Saya terus terang baru dalam tentang waktu setahun terakhir ini kami dengan 8 lembaga zakat, 10 lembaga zakat di Kabupaten Jombang itu mulai bersinergi, bergerak bareng, memetakan masalah sama-sama. mhm Tapi mhm. sebelumnya kita jalan sendiri-sendiri. Datanya sendiri-sendiri.
Kadang ketika mustahik satu sudah dibantu oleh lembaga zakat lain, kemudian pasar juga turut membantu. Jadi double-double gitu. Iya, ini yang harus segera kita tuntaskan. Jadi makanya lembaga zakat harus duduk bareng, pemerintah sebagai apa itu, eh, apa istilahnya ya, dirijen di daerah harus juga menjadi komandan, sehingga gerakan zakat ini bisa berjalan efektif. Problemnya gerakan zakat ini tidak berjalan secara efektif, kenapa? Semua lembaga zakat jalan Jalan sendiri-sendiri, pemerintah sendiri-sendiri, jalan oke. sendiri-sendiri. Nah, gitu. Nah, sekarang ini, kira-kira bentuk bantuan yang diberikan pada orang miskin itu seperti apa sih, Gus? Kalau misalnya gini, ada sedikit istilah gini, orang miskin itu atau orang yang butuh bantuan itu jangan dikasih ikannya, tapi dikasih Sebentar, umpannya. Ini ya. konsep-konsep seperti ini apakah sudah Ya, dijalankan dengan boleh, baik? boleh. Jadi gini, beberapa lembaga zakat sudah mulai apa open mind ya, Mhm, mhm, bahwa zakat itu tidak hanya konsumtif, tapi harus produktif. mhm, Karena mhm. apa? Targetnya lembaga zakat itu kan bagaimana kita meningkatkan jumlah muzaki, Yap. menaikkan jumlah mustahik menjadi muzaki. Mhm, Targetnya itu. mhm, mhm. Artinya apa? Kalau zakat hanya diberikan dalam konteks konsumtif, itu gak akan Mmm. menyelesaikan masalah. Mhm, mhm. Tetapi tetap ada orang-orang yang membutuhkan ini. Oh, Nah, gitu loh. Jadi orang lansia duafa, warga apa, warga-warga yang tidak mampu, yang sudah yang fakir, dia tidak bekerja. Ini butuh ini. jadi bagian masyarakat yang memang Ada, butuh iya, jatah ada itu, jatah jatah itu. konsumtif Iya, gitu tetap maksudnya? harus Mhm, kita berikan itu. mhm. Tetapi ada segmen masyarakat Mhm, mhm, yang kondisinya miskin ya, mhm, kondisinya miskin, mhm, dia mau berusaha, dia mhm, mau berupaya, mhm. dia punya alat produksi, ini juga harus kita bantu. Oke. Nah, Mhm, mhm, zakat produktif inilah tempatnya, gitu loh. mhm, mhm. Makanya lembaga-lembaga zakat harus mendatangi orang-orang ini. Agar apa? Ketika mereka berusaha, nggak punya modal, kasih Mhm. dia modal. Baik. Ketika dia punya usaha, kemudian dia punya alat usaha, Mhm, tapi nggak punya jaringan pemasaran, bantu dia jaringan pemasaran. mhm, mhm. Ketika dia usaha, nggak punya lapak, bantu lapaknya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Oke. Sehingga apa? Kalau ini kita dilakukan semuanya, jejaring ini bisa menjadi ujian lembaga zakat. Gitu. Oke. Jadi memang konsep-konsep, pemberian zakat, infak, sedekah kepada mustahik, 8 Iya, mustahik ini iya. memang sudah ada jalurnya sendiri-sendiri gitu Ada ya? jalurnya sendiri-sendiri. Ada apa? Ada segmen mana yang memang kita Mhm, fokuskan pada gerakan apa zakat sifatnya konsumtif, mhm, mhm, ada yang produktif, ada mhm, yang khusus untuk pendidikan, mhm, ada mhm. yang khusus untuk dakwah. Oke. Kita pilih satu persatu. Mhm, mhm. Dan ini sebenarnya harusnya menjadi persoalan kita bersama ya. Yap. Baik ormas Islam, NU dan Muhammadiyah Mhm, sebagai apa? mhm, Sebagai dirijennya, kemudian mhm, lembaga-lembaga zakat yang lainnya mhm. harus beriringan untuk menyelesaikan masalah ini. Baik. Nah, sekarang ini kan bulan Ramadan nih, Ya, Gus. ya, Orang biasanya kalau bulan bulan Ramadan itu berlomba-lomba untuk mengeluarkan. mengeluarkan Nah, iya. zakat, Sampai sekarang infak, ditahan biasanya. sedekah, Kalau sebelum Ramadan kan ditahan nih. Ditahan. Ramadan aja lah zakat. nunggu Lu momen lagi iya. Soalnya ganjarannya lu akeh. nunggu momen kan kayak Iya, gitu. Nah, iya. ini bagaimana Ramadan ini bisa dimaknai sebagai, gerakan untuk, apa ya, pengentasan kemiskinan melalui Ya, melalui ya. zakat ini? Saya itu sejak tahun 2024 awal ya, Januari Mhm, memang sudah membuat gerakan namanya Gerakan Jombang Berzakat. oke. Jadi menjadi tagline-nya Basnas, kita mengajak banyak komunitas ya, Mhm, kemudian banyak masyarakat ya, mhm. Gerakan gerakan Jombang Jombang berzakat. Berzakat. Agar apa? Agar ada ekosistem baru, bahwa zakat itu menjadi lifestyle. Nah, Baik. karena apa? Kalau zakat di lifestyle itu Gaya menjadi hidup, gaya hidup ya, akhirnya saya yakin semua masyarakat akan mengikuti. zakat loh ya, bukan Itu shodaqoh zakat, ya. jangan sodako, Sekali lagi zakat. zakat, bukan Jadi kalau zakat shodaqoh. kita berpikirnya seperti ini. Kalau saya satu bulannya menerima gaji atau pendapatan sekitar ya entahlah ya 800 2 juta misalnya 2 wis. juta. Wis 2 juta wis, Kalau juta kan katakanlah belum 2 juta. belum Oh bisa belum ya? kita. Iya, Berapa belum berapa bisa tuh? bisa. Sekitar 6 juta lah. 6, Bisa oke, ya, 6 juta. juta. 6 Baik. juta, oke, Mhm, 2,5%-nya kita keluarkan untuk zakat. Harus mhm. dibayarkan kepada lembaga zakat. Oh, Nah, harus jadi dibayarkan kepada lembaga zakat. zakat itu dibayarkannya ke Lembaga lembaga zakat. zakat? Boleh Oke. kepada langsung kepada 8 Mustahik? asnaf itu boleh. Heeh. Tetapi mengapa suku lembaga zakat agar menghitungkan zakat di setiap wilayah itu kita ketahui. Nah, Mmm, problem yang selama ini ada banyak warga Nahdliyin mhm. yang seneng zakatnya itu langsung ke Diberikan ke mustahik, asnafnya. ke asnafnya langsung. Tonggoku iku miskin Gus. Ada Mhm, yang fakir kita kena dewi. Nah, mhm, mhm, mhm. boleh-boleh. Tapi tolong dicatat ke bayar zakat. Agar apa? Agar kita tahu tren
pembayaran penghimpunan zakat di tiap wilayah itu jumlahnya berapa. Sehingga kita bisa melakukan strategi efektif kalau untuk meningkatkan itu kayak caranya seperti apa. Dan ini yang perlu terjadi. Kenapa? Wong NU iku luwih seneng kayak lo zakate ning tanggane dhewe, Gus, dulure ini dhewe. saya jadi Nah, curiga nih. Trustnya seberapa? nah iya, aku kan kembali kepada Trustnya lembaga gimana ini? kepada lembaga zakat ya. Kalau kita selama ini Mm, tidak percaya warga untuk menghimpun dana zakat, mm. berarti ada yang salah dengan lembaga zakat. Ah, oke. Ya, makanya ini persoalan Baik. persoalan persoalan penting yang harus kita garis Oke. bawahi ya. Hanya Mm, mm, saya mm, memandang Ramadan ini harusnya menjadi momentum yang paling efektif mm, untuk mm, lembaga zakat untuk bergerak mm, dan terus hadir di masyarakat. mm, Dengan mm, cara apapun. mm. Kampanyenya harus benar-benar efektif. Ya. Kalau perlu campaign apa luar-luar bikin baliho banyak-banyak, bikin spanduk banyak-banyak. Kalau pengen apa campaign lewat media sosial bikin flyer banyak-banyak, sebarkan itu semangat untuk berzakat. Agar Mm, apa? Agar setiap masyarakat tahu bahwa zakat itu wajib, zakat itu penting, mm, zakat itu pada akhirnya menjadi gaya hidup. mm, mm, Ini mm, yang harus mm. kita ajarkan. Oke. Nah, makanya Zakat is my lifestyle gitu nah ya. itu yang harus kita Bikin bangun. tagline dong, Gus. Oh iya, harus Tagline-nya kita apa? Ya itu tadi ya, iya. gerakan Jombang oh bukan tagline itu. Ya kalau ini kan gerakan Jombang Berzakat itu kan sebenarnya manifestasi ya. Dulu kami Hmm. di Tarsisu pernah gerakan Jombang Bersedekah kan. Oh, Nah, bersedekah. Oke. sekarang kami tingkatkan lah Gerakan Jombang gerakan Jombang berzakat. Berzakat. Jadi kalau ini sudah menjadi trademarknya Jombang ya, dan akan terus saya kampanyekan gerakan Oke. Jombang Berzakat. Ya tadi tagline-nya my zakat is my Nice, life. Ah, nice gimana? style. My style. My Zakat, nah, zakat is my lifestyle gitu. ya, Atau apalah gitu kan. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu kan ya, ada zakat fitrah nih, ya, Gus. ya, Zakat fitrah itu kalau secara syariat gitu kan 2,6, 2,8 ya, ya. kilogram Nah, tapi sekarang makanan kayaknya pokok gitu kan. kayak sekarang kayaknya lebih mahal karena harga beras kan naik sekarang. Apanya yang lebih mahal? Harga beras kan naik ini. Iya, itu kalau dihitung Oh harganya. iya, Tapi oke. kan bentuknya pada aslinya kan Ya ini makanan makanan pokok, pokok gitu kan. makanan pokok. Beras 2,6 Iya, atau 2,8 iya, gitu kan makanan ya. pokok. Rata-rata orang sekarang ada yang bayarnya beras, ada yang kemudian bayarnya diuangkan kayak gitu. Ya, Itu kemudian konsep dari boleh, Basnas boleh, sendiri untuk boleh. menyalurkannya seperti apa sih sebenarnya? Boleh. Jadi gini, zakat itu kan harus konsepnya kan sederhana ya. Mm, Zakat dari wilayah itu harus untuk warga di wilayah wilayah itu. Jadi kalau mau itu. zakatnya di wilayah Kecamatan Jombang harus masuk di Kecamatan Jombang. Mm-mm. Harapannya apa? Harapannya memang ada apa ya? Ada harmoni di masyarakat sehingga zakat itu jangan sampai dibawa keluar. Nah itu. Nah konsep egaliter itu yang harus kita bangun dari sekarang. Tapi memang kalau kita lihat dari konstruksi zakat sekaligus penyebaran zakat itu kan sama hanya penyebaran daging kurban Ya, itu kan sering melulu di wilayah. ya, ya, ya. Mm, Makanya kehadiran lembaga-lembaga zakat itu penting. Agar apa? Agar orang-orang di wilayah pelosok-pelosok dusun mm, di wilayah terluar Kabupaten Jombang juga merasakan mm, mm, zakatnya warga Jombang. Jadi yang sebenarnya kita coba bangun dengan mm, apa? Dengan lembaga-lembaga filantropi di Jombang. mm. Sehingga harapannya zakat itu bisa merata di seluruh Kabupaten Jombang. Biasanya diterapkan oleh Basnas atau kawan-kawan Sama, lembaga zakat sama seperti itu. untuk mengatur zakat fitrah itu seperti apa? Gini, lembaga zakat yang berizin itu kan mempunyai apa istilahnya otoritas Mm, atau istilahnya itu punya hak untuk membuat perwakilan zakat, perwakilan lembaga zakat di daerah. mm, mm, Namanya kalau Basis itu OBZ, mm, kalau Lazis itu Ubzisnu. mm, mm, Baik itu di satuan di bawahnya ya. Kalau di bawahnya apa? Kalau Basnas di tingkat kecamatan bisa dibuat, di tingkat mm. desa bisa dibuat. Baik. Sama halnya Lazis itu kan bisa buat dari tingkat cabang, kemudian di tingkat MDC, di tingkat ranting ya. Mm, mm, Maka di sekolah-sekolah itu juga bisa dibuat ya, betul. dibentuk Mm, Zisnu maupun UPZ Basnas. mm, mm, Untuk apa? Agar orang itu mudah untuk membayar zakat ya. mm, mm, Nah, problemnya adalah banyak masjid, banyak sekolah yang tidak mempunyai izin, mm, kemudian menghimpun zakat. mm, Jadi ya mm. tidak boleh. Nah, ini Oh jelas gitu. melanggar. Oh iya, tidak boleh. Jadi Harus punya harus izin punya dulu izin. kalau menghimpun zakat Iya, itu. harus mempunyai izin. Izinnya yang mengeluarkan siapa? Izinnya yang mengeluarkan lembaga-lembaga zakat yang sudah berizin.
Kayak Basnas, Basnas, Lazisnu, Lazisno, ya yang lainnya ya seperti Lazismu, Lazuk ya, misalnya ya gitu. itu boleh untuk mendirikan apa perwakilan lembaga zakat, apa kami sebut Oke. UPZ atau Lagi di musola-musola itu semuanya? ada Biasanya yang ada musola yang atau ada masjid itu? ada yang sudah berizin karena biasanya kalau di Jombang itu kan kebanyakan Lazisno yang Mhm. apa, Oh ya gitu. Oke oke, I see. ada yang belum berizin ya. Mhm 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 Mengapa ini harus kita lakukan? mhm. Yang pertama tentu agar pencatatan zakat itu bisa terdokumentasi. Baik. Yang kedua adalah agar pentasarufan zakat itu juga sesuai dengan yang membutuhkan. Mhm Nah, mhm mhm. karena kadang-kala kalau lembaga-lembaga ini tidak berizin, nah, menghimpun zakat tapi tidak tahu kemudian kemana zakat itu Baik. tersalurkan. Mhm. Nah, ini Karena bahaya. waktunya juga sangat singkat kan, Ya, Gus? ya, makanya Malam itu sebenarnya sampai dengan pagi. sebenarnya gini, kalau Heeh. awal-awal Ramadan ini saya minta kepada semua lembaga zakat Mhm. itu eh, langsung turun ke masyarakat, Mhm mhm mhm. simbol-simbol masyarakat yang belum Mhm. mempunyai izin dalam apa Baik. lembaga zakat segera bisa mengajukan perizinan sehingga Mhm mhm. lembaga-lembaga zakat itu bisa menjadi apa mentor atau menjadi apa itu Iya. perwakilan untuk Mhm. menghimpun zakat di wilayah masing-masing. Oke. Gus, saya itu pernah, dengar gini, ada apa ya, katanya hasil dari zakat fitrah itu kemudian diuangkan lalu dijadikan apa ya, dijadikan modal untuk orang miskin atau Iya, gimana, itu iya. gimana sih itu sebenarnya? Jika apa itu jika zakat fitrah itu sudah diterima mustahik ya, sudah Mhm diterima ya. mhm. Saya ini misalnya mustahik, Iya. saya terima zakat nih. Saya nimanya nggak hanya 2,5 kilo atau Mhm. 2,5 kilo bang, saya nimanya 1 kintal. Boleh ya kayak Boleh, gitu? Dapat banyak gitu? boleh, Oke. boleh. Saya statusnya saya mustahik. Dapat 1 kintal? Ya saya Oke. gitu. Kemudian saya karena sudah hak saya, Mhm. kemudian saya belikan untuk operasional kebutuhan untuk rumah tangga saya Mhm atau mhm. untuk orang sama bentuk bisa menjadi hak saya. Problemnya adalah ketika kemudian lembaga zakat Mhm menerima uang zakat, mhm tapi kemudian diperuntukkan hal yang sifatnya tidak semestinya. mhm Nah, mhm. itu diberikan untuk kebutuhan operasional itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh ya? Ya, Nah ini kalau yang sudah harus sudah hati-hati sudah tuh. diberikan kepada Mhm. 8 asnaf itu sudah Mhm. haknya mereka. Mhm mhm Silakan nanti mhm. untuk apa? Yang penting untuk sudah selesai kan. Mhm Jadi mhm. dari apa dari para muzaki wajib Mhm zakat sudah mhm. menstorkan zakatnya kepada lembaga zakat. Selesai sudah. Dia sudah sah zakatnya. Mhm mhm. Lembaga zakat menyalurkan kepada mustahik sudah selesai tugasnya. Mhm. Mustahik haknya beliau. Oke, mau dikemanakan, Ya, mau dibikin apa gitu. istilahnya. Itu yang merupakan itu, yang rupanya itu adalah mustahiknya, Mustahiknya ya. bukan Jangan muzakinya. amilnya, Iya, jangan ambilnya. bukan Bukan amilnya. ambilnya. Oke 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 Iya. oke. Ini biar tidak terjadi salah paham nih, Dok, Ini yang menjadi Gus. ya saya pikir banyak sudah paham semua lah. Memang di Mhm terus sudah paham tentang itu. mhm 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 mhm. Oke, nah ini ternyata ada harapan sebenarnya. Ya, Ramadan itu bisa ya. menjadi momentum Kalau untuk saya bukan aneh, eee, ini harus ya. Jadi harus. harus. Bahkan saya sebenarnya berharap benar ini Mhm yang memimpin orkestrasi ini adalah pemerintah kabupaten. mhm Jadi dia memimpin gerakan sadar zakat ya, mhm mhm disertai dengan lembaga filantropi. Taruhlah ini startnya mulai tahun 2024 ya. Kita targetkan sama-sama mhm mhm. ya. Di tahun Rekomendasi 2024 nih, ya. Ini saya berarti sampaikan lah. rekomendasi Ya, nih. tahun 2024 Heeh, ini kita mhm kita target sama-sama dan tentang waktu sampai 1 tahun ke depan 1445 Hijriah sampai 1446 Hijriah. Targetnya berapa miliar ini zakatnya. heeh Ini heeh. kita start dari sekarang. Ya, Lembaga-lembaga zakat gerak semuanya. oke. Kemudian apa pemerintah daerah mulai membuka Mhm membuka mhm. diri agar Mhm lembaga zakat itu juga turut serta dalam pengentasan kemiskinan. mhm mhm Nah, mhm. ini kalau sudah terjadi pola strategi seperti ini, tinggal nanti kita mapping aja, mapping mapping wilayahnya aja. Mana nanti yang garapannya Lazisnu, maka mana garapannya Lazis Muhammadiyah, mana garapannya Basnas, maka garapannya Lasuki. Ini akan terpola semua nanti. Ini yang belum terkerjakan. Nah, makanya harus dimulai dari Baik, sekarang. 2024 nih, Harus Gus. belum terus sekolah. Oke, rekomendasi ya. Ya, rekomendasinya ini. Oke, Terakhir, Gus, oke, pesan untuk warga Nahdien, oke. masyarakat Kabupaten Jombang. Untuk sahabat-sahabat saya di Nahdien ini, Ramadan 1445 Hijriah ini harusnya menjadi momentum penting ya. Yang pertama untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, karena momen Ramadan ini bisa jadi nggak akan kita peroleh di tahun yang akan datang. Ya. Dan sebagai filantropis ya, saya tentu berharap bahwa
zakat, infak, sedekahnya ini mulai sudah diniatkan mulai sekarang. Ya, karena saya yakin dengan kita berzakat atau infak atau sedekah, kemuliaan itu akan hadir di tengah-tengah keluarga. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah, Ramadan yang penuh kebaikan, dan senantiasa kita semua ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gus, terima kasih Gus sudah hadir di podcast PCNU Jombang. Semoga apa yang kita perbincangkan ini menjadi inspirasi bagi semua, terutama warga Nahdliyin untuk lebih aware terhadap kebutuhan pribadinya untuk berzakat. Lebih aware terhadap kebutuhan pribadi dalam hal berzakat, dan ini secara tidak langsung juga akan menjadi kontribusi positif untuk gerakan sosial di masyarakat kita. Sehat selalu Gus Terima Didin. kasih, Mbak. Selamat melanjutkan tugas. Habis ini tugasnya kemana nih habis ini? Kemana-mana. Iya. Habis ini mau buka puasa. Ya. Selamat berbuka Masih, puasa ya. semuanya. Terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para warga Nahdliyin di mana-mana Anda berada sudah Anda simak bersama-sama Ramadan berkah bersama dengan Ketua Basnas Kabupaten Jombang Haji Didin Ahmad Salahuddin. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya Nina Mutmainah mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.